Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah. Syakim apa kabar? Baik Pak Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat. Ini liburnya kok panjang banget ya? Belum ke Jakarta lagi? Belum Pak Ustadz. Oke. Oh iya, apa ya kisah-kisah salawat yang mau diceritakan? Terakhir dulu kamu cerita tentang keajaiban itu dulu kamu kan dapat THR berapa ya? Padahal udah dapat gaji berapa tapi dikasih lagi THR gitu yang kamu membingungkan kan gitu ya. Itu yang terakhir Kak saya. Jadi kalau iya itu yang terakhir. Kalau sekarang mah aku mau yang ceritanya itu yang handphone itu. Oh iya boleh silakan. Gimana? Langsung aja ini. Ya langsung lah, udah direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama aku Syakim Rizky Afasya, biasa dipanggil Syakim. Aku berasal dari Banten, Lebak Banten ya. Oke. Nah di sini aku teman-teman mau bercerita tentang testimoni keajaiban sholawat yang udah berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu kayak Pak Ustadz ya? Iya, udah lama banget. Ya 3 tahun yang lalu, tapi aku belum sempat mulu. Intinya Allah belum ngasih. Mungkin jangan dulu cerita mungkin ya. Jadi intinya aku udah pengen tapi belum dikasih waktu sama Allah. Jadi mungkin ada waktunya sekarang aku buat cerita ke Pak Ustadz. Oke, gimana? Nah jadi singkat cerita pas dulu 2001 2022 aku tuh dulu kan aku teman-teman aku kan udah yang semuanya udah pada punya iPhone semua ya. Terus ya aku bukannya kayak situ gimana, jadi di situ aku ngerasa kayak ya pengen aku punya iPhone, tuh kapan aku kebeli. Akhirnya aku cuman minta pinjem boxnya punya dia. Akhirnya aku boleh minta fotoin nggak itu boxnya punya kamu, kata dia boleh fotoin aja. Buat apa? Enggak, buat ini aja itu, buat iseng-iseng. Kataku pas nyampe rumah tuh aku langsung aku jadiin wallpaper di handphone Pak Ustadz. Aku setiap habis sholat aku bacain sholawat, setiap mau tidur kadang aku buka handphone kan langsung kelihatan tuh aku sholawatin kayak gitu. Jadi udah rutin dari situ. Terus aku ulang-ulang terus sampai bener-bener hampir bosan. Tapi ingat lagi, oh ya aku kan pengen ya siapa tahu nanti suatu saat aku kembali gitu, walaupun mungkin entah tahun kapan, entah bulan mana, biasa aku kebeli gitu, aku yakin. Akhirnya pada 2023 udah tuh akhirnya kesampean Pak Ustadz, aku kebeli. 2003 itu beli pakai uang sendiri atau dibeliin bos atau gimana sih ceritanya? Awalnya kan kata si bosnya gini, yang penting kamu mau live katanya, mau belajar, nanti aku beliin handphone kata dia. Tapi ini beli handphone buat handphone toko kata dia. Akhirnya handphone apa mas, kata handphone katanya. Akhirnya pertamanya aku dikasih handphone Samsung tuh, handphone Oppo yang kalau dipencet kameranya itu yang nongol ke atas itu loh Pak Ustadz. Oppo apa ya, lupa pokoknya. Dari situ pas aku pulang dari toko sama si masnya tuh kayak ada kado gitu di dapur, di meja makan katanya. Tuh gue ada kado katanya buat kamu katanya, di belakang katanya, buka katanya. Terus masuk ke buka, itu isinya iPhone. Terus ini punya siapa mas katanya. Ya buka aja katanya, lu suka nggak katanya. Terus ini punya siapa katanya, itu punya saya katanya, buat lu pakai katanya kan. Terus ini serius aja dibeliin. Pertama itu dia beli buat punya dia sendiri, tapi iPhone 14 Pro Max, cuman itu punya dia buat aku pegang. Cuman pas udah nyampe 2 bulan aku yang dibeliin sama dia, dibeliin cash. Oke, itu maksudnya dibeliin untuk pribadi atau untuk toko aja, nanti kamu kalau kegiatan selain kegiatan toko kamu balikin lagi gitu, bukan begitu atau gimana? Enggak. Jadi punya dia tetap aku yang pakai khusus buat toko, tapi kata dia kan aku ngomong mulu tuh kataku, nggak mau mas, nggak enak, takutnya hilang, ntar aku nggak gantiin, aku nggak dapat gantinya. Terus
aku pengen beli aja, pengen apa enggak, aku setiap malam tuh ngomong mulu setiap nonton TV aku, ya enak ya kalau punya iPhone, dari gitu dia enaknya punya iPhone. Mungkin dia diam tuh merhatiin, akhirnya pas udah mau menjelang aku mau itu, kata dia, udah lo kerja aja yang benar, ntar kalau ada rezeki gue beliin katanya. Terus nah gue kira bercanda. Udah itu pas pulang dari toko, sama kejadian pas pulang dari toko ada di rumah dikasih. Jadi ini yang handphone dipakai untuk telepon ini masih pakai yang itu, telepon iPhone itu? Bukan. Enggak, iPhone nggak dipakai. iPhone ada, cuman ini ada 2 handphone. Oh gitu. Kalau iPhone pakainya pas lagi live, tayang untuk foto, untuk video gitu-gitu ya? Buat konten, bikin konten. Iya, konten. Kalau yang telepon kayak gini, handphone biasa aja. Iya. Jadi Osaka sekarang masih kerja di tempat di situ atau udah pindah lagi atau gimana? Udah lama enggak, Pak Ustadz. Pokoknya terakhir tuh pas 2023 aku udah enggak di situ. Terus terakhir ini masih udah tempat kerja yang baru atau lagi mencari atau gimana? Kemarin aku di tempat baru, cuman aku mau pindah karena emang ada samping, jadi aku nggak ya Pak Ustadz. Maksudnya nggak mau ngeganggu ibadahku, karena di situ Pak Ustadz agak sedikit ibadah sedikit terganggu, jadi aku nggak mau. Maksudnya daripada aku ngeganggu ibadah, mendingan meninggalkan kerjaan. Ibaratnya ya Allah, kalau memang ini rezeki aku di luar, nggak mau dimudahin, jadi aku nggak mau sampai ibadahku terkurang. Jadi aku kayak buat khusus sholawatan kayak macam itu tuh keganggu Pak Ustadz. Jadi aku kayak waktunya dikurangi sama dia, jadi benar-benar kayak diganggu. Oh gitu. Dan sampai sekarang karena itu jadi kamu belum, masih mencari lah gitu untuk di tempat yang mana kamu lebih cocok gitu ya? Iya, jadi aku pengennya dapat pekerjaan tuh yang emang benar-benar kayak sholat nggak dilarang, ibaratnya terus kayak ibadah lain, misalkan kita ada waktu panjang, jadi buat benar-benar kayak ada buat cerita-cerita ke Allah tuh banyak gitu. Kalau itu mah kan kita mau sholat juga kayak ayo beruang, jadi kayak kurang Pak Ustadz. Paling kayak misalkan baca sholat kayak habis isya baru misalkan nyepetin kayak gitu. Oke. Itu boleh tahu iPhone yang dikasih ke kamu itu kalau dihargain itu berapa ya waktu itu? 10 cash, itu benar-benar itu dari iBox langsung. 10 juta pas ya? Iya pas banget. Masya Allah. Oke. Setelah itu ada lagi kamu punya cerita-cerita kisah-kisah keajaiban yang lain, boleh dong diceritain? Iya, nah misalkan aku kemarin kan pas kerja pas yang aku bilang yang benar-benar yang tahun ini terus itu kan aku emang di situ kan aku bilang emang aku jarang, mungkin kayak sholat juga kadang jarang tepat waktu, pas aja terus mungkin kayak duha segala macam aku mungkin jarang aku lakuin karena emang dari waktu kerjaannya emang mepet banget waktunya. Jadi makanya kataku ya Allah, mungkin apa ini kesalahan dan dosaku, misalkan bener-bener kayak waktu buat ibadah aja ibaratnya dikasih sedikit, emang sebenarnya kan aku yang nyepetin, cuman kan ditekan nggak boleh gitu. Jadi gimana ya, serba salah Ustaz. Jadi aku sebelum tidur aku baca salawat, ya Allah kalau memang misalkan aku harus dimudahin dengan cara ini, mudahin tuh dengan cara bersolawat. Akhirnya Pak Ustadz, Pak Ustadz, akhirnya kemarin pas mau pulang itu kan teman aku udah gajian duluan kan, udah dikasih cash. Oke. Terus kalau aku belum dikasih, padahal kan ibaratnya seterusnya sama dikasihnya gitu. Udah gitu aku nanyain gitu, Bu, kok punya saya belum gajian, padahal kan itu aku udah mudik, travel aku udah nungguin tuh gitu. Bentar ya kata dia. Terus mungkin aku belum selesai kali ngitungnya. Udah gitu pas udah aku cek, dia udah transfer 1 bulan gaji Pak Ustadz udah ditransfer ke rekening. Pas udah gitu tuh, ibu udah transfer ya? Belum kata dia, ibu mau ngasihnya cash semua kata itu. Aku langsung diem, terus yang tadi transfer siapa? Akhirnya aku nggak ngomong Pak Ustadz, nggak ngomong. Udah gitu akhirnya
pas udah gajian dia ngasih tuh cash, ini gaji kamu ya, katanya ini 1 bulan gaji, terus ini satu bulan bonus kamu selama 1 tahun lebih, dan ini THR juga 1 bulan penuh. Udah Pak Ustadz, akhirnya aku dapat triple, dapat gaji, dapat bonus, dapat THR. Jadi dan itu semalamnya udah ada yang transfer, nggak tahu siapa, ke rekening ya, ada kali itu 2 jutaan masuk ke rekening. Masya Allah. Tapi terus itu kan ya biasa kan kalau Mary kan bisa karena ada yang BRIM apa, yang banking kan biasa kan ada kayak proteksi keterangan uang masuk atau uang keluar Pak Ustadz ya. Iya. Terus aku cek tuh, sampai aku cek tuh, ini yang transfer siapa, kok nggak ada namanya, dan aku masih nggak percaya Pak Ustadz. Akhirnya aku cek, aku pas kemarin mau ke pantai itu aku ngecek ke ATM, sampai aku mampir ke ATM, cuman pas mau ngecek ke ATM tuh PIN aku tuh harus diubah dulu, katanya diubah PIN karena kadaluarsa. Nah aku, oh mungkin Allah mau ngasih kejutan, mungkin nanti kali pas nanti deh aku setelah pulang dari pantai aku benerin lagi. Nah setelah pulang dari pantai aku mampir ke bank tuh, aku cek, kalian aku ngebenerin PIN, aku cek beneran masuk Pak Ustadz. Gitu, ini dari mana gitu, sampai sekarang masih aneh. Begitu. Itu dulunya kamu tuh cara salawatnya sambil kerja sambil salawat gitu ya? Kadang mau sebelum tidur sampai ketiduran, sampai apa namanya tasbih yang digital itu sampai error. Masya Allah. Oke. Kalau sampai di rumah bagaimana? Kamu masih ngajarin teman-teman atau saudaramu untuk salawat nggak? Ya, paling oleh sempat aku ngingetin. Akan di rumah bikin tulisan di HP ya Pak Ustadz, di kertas HP aku tempelin di lemari, terus di kamar, tulisan di atas lemari. Jadi kalau misalkan orang masuk kan tulisan kan baca, jadi makanya kataku ntar kalau orang baca tulisan ini kan otomatis kan baca pasti langsung baca selawat kan, jadi lumayan pahala tanpa aku harus ngomong. Takutnya kalau aku ngomong langsung kan orang nggak suka, takutnya ini anak gimana sih, so suci atau gimana, takutnya makanya orang kan beda pemahamannya. Makanya aku bikin tulisannya di kertas, dipakai HPS, pakai spidol. Orang masuk ke rumah pasti langsung baca karena buka pintu langsung kelihatan tulisannya. Jadi ini kalau kamu udah libur, tapi nanti balik kerjanya nggak ke situ lagi ya, nggak ke tempat yang itu lagi ya? Enggak, tapi ini Pak Ustadz aku udah ada yang nawarin 3 orang. Terus padahal aku nggak nyari, jadi aku ya Allah, aku kan nggak punya banyak kenalan, ibaratnya aku nggak punya banyak kenalan, aku nggak punya banyak temen yang emang bisa aku ngajuin. Aku pun ngajuin sendiri, aku nggak bisa ya Allah. Aku cuma percayain ya Allah ya Rasulullah, engkau percaya, aku percaya engkau punya banyak support system. Semoga engkau gerakin hati orang-orang di luar sana yang bisa membantu aku buat dapat pekerjaan yang mungkin enak, gajinya lumayan. Akhirnya kemarin aku dapat tawaran dari temen di Jakarta ngechat, Kim, lo mau nggak, katanya kerja ini, katanya gajinya gede, lo lumayan, gajinya 6 juta, katanya cuma pendampingan aja, lo kalau belum mau ntar lo kalau kirim biodata, katanya. Terus ini serius, iya. Terus ada lagi tawaran masih dari dia juga. Terus pada itu orang baru kenal, katanya, Kim, nanti ini ada lowongan kerja, gajinya 4 pertama masuk, katanya. Tuh ini juga sama, katanya, lu jadi CG pendampingan. Terus kemarin terakhir yang ketiga tuh ada tawaran juga, cuman gajinya agak sedikit kecil, 3,5 katanya per bulan, cuman bersih, kata dia. Aku langsung diam, ya Allah, kata makanya aku ini bingung Pak Ustadz, gitu. Ini aku pilih yang mana ya, pengennya sih aku pilih yang gaji gede, cuman aku masih diam di rumah. Aku ya Allah tuh, semoga yang manapun yang terbaik menurutmu, semoga aku dipanggil duluan sama mereka gitu. Masya Allah. Iyalah, mudah-mudahan ada yang terbaik menurut Allah dan kamu bisa ibadah dengan mudah ya. Aku yang makanya kalau sekarang kalau kata temen aku mah, Kim, katanya, dunia mah mau dikejar sampai kapanpun kita nggak bakal ada ujungnya. Lebih baik kita mengutamakan akhirat. Aku percaya hal itu sih Pak Ustadz. Makanya kok emang bener sih, kalau memang kita memasrahkan semuanya kepada Allah, insya Allah semuanya juga akan dimudahin gitu dengan sendirinya gitu. Makanya ibaratnya aku sekarang nggak terlalu aku harus kerja nih, harus gini. Ya kerjaan butuh, cuman aku bukannya santai juga, tapi santainya aku tuh ya udahlah, gue sambil berpasrah diri sama Allah. Ntar juga Allah yang lebih tahu ibaratnya yang terbaik buat aku yang mana. Ibaratnya mungkin
aku ngambil yang gede, mungkin Allah tahun ini nggak baik buat kamu. Aku percaya itu sih Pak Ustadz. Makanya ya udahlah, perserahin semua sama Allah, insya Allah. Kalau emang ntar juga ada yang mudah, ada yang buat ibadah juga lebih gampang, insya Allah Allah memudahkan jalannya. Aku percaya itu sih Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Oh ya, dulu pernah kamu itu ada siapamu ya, entah keponakan yang sakit gatal itu yang kamu sirami dengan air selawat, itu bagaimana kabarnya sekarang? Masya Allah Pak Ustadz, itu alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu dari semenjak yang aku minta tolong Pak Ustadz, sama aku juga aku selawatin, terus minta di sini ke Kiai, ke orang tua juga didoain. Udah gede sekarang, udah 4 tahun, udah gede, udah ganteng, Masya Allah, udah sekolah dia, udah ganteng. Nggak pernah balik lagi penyakitnya itu kayak gitu, nggak pernah lagi? Nggak pernah, dari semenjak itu nggak pernah. Paling kalau misalkan paling dia sakit biasa kayak demam gitu, itu makan wajar manusiawi Pak Ustadz ya. Iya, Masya Allah, senang mendengarnya ya. Terus ada lagi Pak Ustadz, tetanggaku kan bukan tetangga sih, beda daerah. Jadi kan dia mau lahiran itu udah berapa minggu tuh dia nggak lahir itu udah sakit perut. Sedangkan dia kan nggak mau dioperasi karena katanya takut jika ada moda segala macam. Ya, dia mungkin orang nggak mampu ya Pak Ustadz, dia mungkin kalau dioperasi kan butuh biaya banyak ya. Akhirnya aku cuma nyaranin itu, coba deh baca sholawat gitu. Kalau misalkan lagi semalam bacain sholawat ke air, terus aku ikutin guru aku Pak Ustadz Muklis, kataku kalau misalkan takutnya nggak percaya sama aku, coba dibuka YouTube-nya, katakan Ustadz Muklis Marsyal, insya Allah kakak lebih yakin, lebih percaya. Kalau misalkan takutnya nggak percaya sama aku gitu, terus akhirnya sholawatin yang rutin, insya Allah misalkan nggak mampu banyak ya, sehari 10 kali juga nggak apa-apa. Kalau misalkan emang udah agak mampu, sekali 30 kali. Kalau misalkan udah mampu 30 kali sehari, 100 kali baca sholawat, ya ntar makin banyak, makin rutin, makin bagus gitu. Ntar siapa tahu Allah memudahkan, meringankan beban teteh biar cepat lahiran, dan biar enggak sampai dibawa ke rumah sakit, biar lahiran normal. Akhirnya dia nurut, mungkin dia udah mentok kali, akhirnya dia nurut, dilakukan. Alhamdulillah puasa sekarang dia lahiran normal. Itu air diminum sama dia ya? Diapain? Dioleskan atau diminum? Aku itu kan teman aku ya, maksudnya masih agak saudara sih, jadi dia nurut. Terus kata dia, iya kak, katanya aku nurutin saran kakak. Alhamdulillah, katanya pas dia benar-benar mulas banget, akhirnya dia minum sama dia minum. Dia bilang, makanya kemarin pas udah lahir aku nanya ke dia, kemarin gimana rasanya, namanya kan pipit, terus gimana rasanya pas udah lahiran, kata dia, Masya Allah kak, katanya aku sebelum minum air yang kakak sholawatin sama aku sholawatin sendiri, itu aku mulasnya nauzubillah kak, bener-bener kayak sakit banget. Tapi pas aku minum air sholat itu, rasanya itu kayak dikasih es batu, kayak dingin, kayak nyecep, kayak gimana ya, aku ngeden katanya, tapi aku nggak ngerasa sakit, langsung dadanya langsung keluar katanya. Dan itu Masya Allah, kita salut banget. Masya Allah, luar biasa ya. Makanya sekarang tetangga kan ada yang hamil, terus umur 3 bulan kan lagi masa mual-mualnya pas dia itu yang lagi hamil umur 3 bulan. Terus kemarin di rumah aku kasih saran juga, sama pas kemarin di rumah ngobrol seharian, kok aku coba deh setiap habis sholat, setiap lagi bengong, kita sambil elus-elus perutnya, sambil usap jadi apa sih cabang bayinya di dalam perut, kita omongin sambil disolawatin. Itu insya Allah mau sholawat Jibril kayak, mau sholawat Subil Kulub, mau sholawat pohon duit gitu. Teteh baca sholawat setiap waktu, biar minta keringanan, biar mualnya hilang sama Allah, biar dikurangin. Jadi biar teteh juga nafsu makan, biar biar tenaga juga kuat. Soalnya dia benar-benar gak nafsu makan segala macam. Jadi kalau Ustaz, jadi aku kasihan, gak tega ngeliatnya mak. Terus kalau misalkan emang biar lebih ampuh lagi, teteh setiap habis sholat tuh nyediain air di gelas tuh, di aqua, di botol, terus sholawatin sambil zikir, terus sambil duduk, sambil masak, sambil ngapain, teteh sholawatin sambil usap perutnya. Siap kalau misalkan agak mendingan, kata dia kasih tahu ke aku. Kalau misalkan lihat aku semenjak teteh ngamalin sholawat agak enakan, aku bilang ke aku, biar aku pengen tahu gitu keajaibannya. Ya siap. Dari kemarin tuh pas udah ke rumah, kita makan bareng katanya. Emang kan agak mual, udah sekarang alhamdulillah kamu udah agak mual katanya, ngikutin saran kamu katanya. Masya Allah. Oke. Masih ada cerita yang lain, Pasha? Ada. Iya. Ini
temen aku yang lagi kuliah kan laptopnya rusak. Temenmu ya? Terus temen aku kan lagi kuliah, cewek. Terus dia lagi laptopnya benar-benar udah mau skripsi udah gitu. Dia cerita ke aku, dia pertamanya dibikin story di WA, akhirnya aku komen. Kenapa? Katanya kan, terus ini Kim pusing, katanya mana mau nemu skripsi, katanya kan laptopku malah rusak tiba-tiba ngeblank, nggak tahu kenapa, aku bingung, katanya kan mana uang juga aku pas-pasan nggak punya, belum gajian orang tua juga kan aku minta, nggak enak malu, kata dia. Akhirnya aku nggak jalanin solusi yang lain, aku mau nggak kasih solusi, tapi emang agak di luar naral sih tuh. Apaan Ki, kataku, ntar kita ketemu deh gitu. Kalau misalkan aku ngomongnya di chatan kurang enak, mendingan kita ketemu aja. Akhirnya kita ketemuan di depan Indomaret, kan biasa kan ada kursi-kursi gitu Pak Ustadz ya. Iya betul. Nah akhirnya kita sambil ngopi di situ, sambil ngobrol cerita-cerita. Akhirnya aku ceritain tuh, aku unjukin juga YouTube Pak Ustadz, testimoni orang di situ. Ini aku juga dulu sama pernah ngalamin hal-hal sulit begini, cuman mungkin beda masalah. Cuman aku semenjak aku dulu nemu akun YouTube ini dengan Pak Ustadz, aku kayak dikasih jalan sama Allah gitu, walaupun mungkin lewat YouTube, tapi kan aku ibaratnya itu solusi dari Allah. Gak mungkin tiba-tiba aku menemukan YouTube Pak Ustadz kan kalau Allah gak ngarahin. Terus akhirnya gimana dia hanya kepo ya, soalnya kan aku gak nunjukin semua. Langsung aku tutup handphonenya, langsung dia nanya, itu gimana sih, tolong jelasin dong, aku lagi butuh, aku laptop aku rusak, aku pusing, kata dia. Akhirnya aku gini, nanti kalau misalkan ada hasilnya, emang orang nggak langsung percaya, soalnya kan emang ini kadang Allah ngasih sesuatu tuh di luar kedugaan kita, benar-benar kali luar nalar manusia gitu, benar-benar manusia kadang apa ora gitu kan. Terus kata dia, akhirnya aku ceritain ke dia secara detail, kataku, mendingan gini, setiap kamu sebelum kuliah kamu baca sholawat minimal sehari 100 kali. Kamu kalau misalkan gak kuat sehari 100 kali, minimal sehari 33 kali sehari kamu sempetin tuh setiap habis sholat. Kata dia, ya udah ntar aku coba amalin. Terus tuh laptop aku gimana, katanya solusinya, masa memang bisa kembali normal laptopnya tanpa diservis? Kan harus diservis kali. Solusinya coba dulu, kataku kan, kalau belum dicoba kan mana tahu. Akhirnya kata dia gini, kalau misalkan laptopnya aku selawatin boleh nggak Kim? Lebih baik, kataku. Karena akhirnya mah dia setiap habis sholat laptopnya disolawatin sambil dibacain, kayak jampe sholat sama dia dipegang laptopnya. Terus kataku, lebih baik kamu habis sholat bacain, sebelum sholat bacain, mau tidur bacain, setiap waktu kamu lagi bengong bacain, kamu lagi bikin tugas bacain, kataku. Sambil minta sama Allah, pertama kami minta sama Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, kataku, mudah-mudahan laptop aku nyala lagi biar lebih secara normal tanpa harus diservis, karena aku juga uang gak punya, mana aku udah mau skripsi. Kamu bilang gitu, nanti juga pasti nyala lagi, kataku kan. Hanya sama dia dibacain tuh sehari katanya 100 kali dibacain 100 terus dibacain si laptop tuh. Pas lama kemudian dia bener-bener udah mau hari praktek buat skripsi, itu laptop bener-bener nyala total Pak Ustadz, normal, bener-bener nggak ada gangguan sama sekali, bener-bener lancar normal. Kata dia data pun untuk yang habis tiba-tiba ngeblank, yang data-data yang kehapus nongol lagi, bener-bener kayak baru nyala, bener-bener baru nyalain ulang. Terus? Aku Masya Allah, aku sampai merinding loh dengarnya. Terus dia yang begitu nyala gitu, dia gimana responnya, cara ngomongnya ke kamu? Dia nangis, aku nangis Kim, katanya. Aku semua sujud syukur, ya Allah, katanya, ya Allah Kim, katanya, langsung nelpon sambil nangis, ya Allah Kim makasih, katanya. Aku benar-benar kayak istilahnya, aku katanya takut, istilahnya aku benar-benar katanya ini takjub banget, katanya Kim, padahal aku banyak dosa, katanya Kim, aku malu, katanya, ya Allah, katanya, aku benar-benar kayak Allah, katanya, aku benar-benar aku nggak percaya Kim, katanya, aku sendiri pun nggak percaya, ini benar-benar kayak di luar dugaan Kim, ya Allah Kim, terima kasih ya, gitu ya. Aku tanya sama Allah gitu, benar-benar apa ya, aku juga benar-benar kayak takjub Ustaz. Masya Allah, luar biasa ya. Udah pegang laptopnya, udah dikutak-kutak sama aku, udah dinyalain, kagak bisa, bener kagak bisa. Itu benar-benar kayak di servis pun dia kan kagak ada uang, mana dia udah mau skripsi butuh pajak uang, itu benar-benar kayak
bener-bener gimana sih anak sekolah udah lagi mau menjelang skripsi lagi pusing-pusingnya kayak gitu, butuh uang banyak gitu. Ya, oke. Jadi sampai sekarang dia masih istiqomah salawat. Saya sudah selesai masalah itu. Udah, sekarang udah lulus, udah wisuda, udah kerja dia. Iya, maksudnya dia masih tetap ngamalin salawat udah nggak lagi kayaknya. Masih dia, makanya setiap aku chatan masih suka ngamalin nggak, masih, makanya dia sekarang kalau lagi update status kadang suka kayak storyin apa gitu, selalu kata dia, Kim gue pengen rumah, kemarin kan dia pengen apa gitu, kayaknya udah kebeli, dia udah mau pengen motor disolatin kebeli gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz. Jadi Masya Allah banget sih Pak Ustadz. Jadi kata teman aku nih udah pengen rumah kebeli tanpa disadari, alhamdulillah. Masya Allah. Apalagi ada lagi cerita yang lain? Kayak yang kemarin, yang pas kemarin aku jadi sales. Jadi aku kan emang jarang jualan Pak Ustadz ya. Terus jarang bisa jualan pas jadi sales. Akhirnya aku cuma ngadalin sholat ya Allah gitu. Aku sholatin aja lah sih di sebarang ini. Jadi aku kan kadang kalau jadi sales kan malu, gak bisa ngomong Pak Ustadz, gak bisa ngomong, gak mau. Rata-rata kan sales kan nggak suka ngebohong. Jadi misalkan A dibilang B, jadi biar dibagus-bagusin. Kalau aku nggak mau, aku nggak mau bohong, biar jujur aja. Misalnya aku cuma modal aku salawatin aja, misalkan aku salawatin panci ini lah biar orang tanpa aku harus orang mau. Akhirnya aku salawatin tuh chopper, aku salawatin. Kadang aku usap sebelum dijual tuh aku salawatin. Akhirnya orang ngomong gini, sebetulnya aku nggak butuh presto ini, cuman karena aku kasihan sama kamu, aku suka senang aja ngeliat presto ini, akhirnya aku beli, katanya aku pengen. Masya Allah, aku pernah puasa dalam waktu sehari tuh jualan aku 10 produk sehari, cuman aku nggak jualan. Oh, padahal teman-temannya udah promosi berbusa-busa mulutnya, tapi kamunya nggak ada promosi, tapi lakunya segitu gencar ya. Makanya kadang teman aku, kok Kim katanya tangan peteng-teng mulu, katanya tuh ujung-ujung jualan aja, lu gimana sih Kim ngomongnya? Nggak tahu juga aneh. Dari toko emang? Aku juga. Kenapa Pak Ustaz? Kalau dari toko emang ada target ya, harus dalam sehari harus terjual sekian, nggak ada target gitu nggak? Enggak, itu mah kita jualan banyak ya, untung buat kita. Kalau misalkan nggak jualan ya kita nggak dapat. Terus yang anehnya lagi Pak Ustadz, kan kalau misalkan kita nggak jualan kan kita nggak dapat bonus ya. Ya. Nah, aku kan emang sebulan tuh emang pernah bener-bener nggak jualan, tapi pas udah waktu bonus tuh aku dapat bonus tuh. Itu bonus apaan tuh? Aku kan nggak jualan katanya. Terus aku juga aneh, enggak, kamu ada pengiriman katanya 6 barang. Sedangkan aku nggak jualan. Terus pengiriman 6 barang, kapan aku jualannya? Terus tapi ada kecil atas nama pengiriman 6 barang katanya kan. Terus kataku, iya aneh tuh, aku kapan jualan? Aku nggak ngerasa jualan. Terus, tapi aku dapat bonus Pak Ustadz. Jadi satu barangnya itu dibayar 80.000 kali 6 barang kan lumayan. Terus sedangkan aku kan nggak punya uang saat itu, benar-benar baru masuk. Ini produk siapa yang dikirim? Aku nggak pernah jualan, tapi ini punya kamu, ada 6 barang yang dikirim di atas nama kamu. Aku tuh bengong, ya Allah ini apa? Luar biasa ya. Masya Allah Pak Ustadz. Dan alhamdulillah bapak aku juga sampai sekarang ngamalin sholat terus. Kadang-kadang suka aku Pak Ustadz nih Pak gitu, terus amalin sholawat walaupun bapak lagi nggak punya uang, atau lagi punya uang untuk baca sholawat, amalin. Alhamdulillah sekarang dia mau berangkat ke masjid, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi mau berangkat ke sawah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya alhamdulillahnya kadang dia kan sehari-harinya kan bikin gula aren. Jadi kalau punya orang nggak ada, punya dia walaupun sedikit tetap ada Pak Ustadz, ngalir, ada mulu airnya gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah Pak Ustadz. Iya. Ada lagi? Kalau masih ada ceritakan aja semua. Apalagi ya, pas aku cerita di kereta itu udah belum Pak Ustadz? Yang mana tuh kereta? Oh, kemarin. Jadi pas pemudik kan barang aku kan banyak banget Pak Ustadz.
barang aku. Kamu naik kereta api gitu ya? Nah, kemarin aku pas naik pulang kampung naik travel, jadi barang aku kan banyak banget. Sedangkan secara logika nih, orang 8 orang di mobil di travel, sedangkan ibaratnya orang aja udah penuh kan. Iya. Terus kalau ditambah lagi barang-barang aku banyak banget. Tas tengan belanja bawaan aku dari Jakarta tuh 6 tas, belum dus, belum segala macam. Terus gimana Kayak dong? wes dan lain sebagainya tuh ada kali 8 tengan tuh gede-gede. Akhirnya pasti travelnya, aku ngomong ke travelnya tuh, tapi barang aku banyak banget. Kalau bisa aku jemput duluan ya Kak, soalnya biar barang aku masuk. Dia tuh udah jemput orang tuh 2 orang. Pas nyampe depan rumah tuh si travelnya sempat ragu, ya Allah banyak amat ini gak bakal muat, kata dia. Kataku masukin dulu aja. Akhirnya dia sempat nggak mau bawa. Akhirnya kataku, Kak mau nunggu nggak? Aku mau ke kamar dulu bentar. Aku ambil wudhu, aku baca salat bentar. Aku sambil duduk aku baca salat di kamar. Ya Allah tuh, mudah-mudahan si travelnya mau bawa barang aku semua. Ya Allah, mudahan ya Allah dibawa ya Allah. Aku sambil salawatan terus di kamar ya, sambil dia nunggu beres-beres di bawah. Akhirnya aku turun ke bawah, aku tiupin tuh ke si barang-barang di bawah. Aku tiupin ke barang sambil habis salawat. Kasih travelnya, Kim, barang kamu aku bawa semua, udah diberesin di mobil gitu. aku langsung pulang. Serius Kak, bawa? Ya katanya, bawa Pak katanya. Yang penting barang kamu dibawa semua. Ntar masalah yang lain mah orang ntar kalau misalkan mau dibawa katanya nggak mau, kita tinggal aja. Yang penting barang kamu bakal bawa semua. Aku langsung girang dalam hati Pak Ustadz. Cuma aku nggak girang di situ. Oke, ya Allah ya Allah atas panjang jalan cuman ya. Makasih ya Allah, makasih ya Allah gitu sepanjang jalan Ustaz. Dan itu barang aku benar-benar dibawa semua sampai nyampe rumah. Itu gimana? Penumpangnya penuh 8, bisa masuk semua atau gimana? Penuh, bahkan punya orang tuh apa namanya, sampai nggak dibawa sekarung. Terus punya aku mah dibawa semua di dalam. Punya aku mah ditaruh di dalam, di bagasi di dalam semua. Kalau punya orang kan ditaruh di atas mobilnya, ditutupin pakai terpal gitu. Oh gitu. Masya Allah, keajaiban banyak banget, Masya Allah. Iya. Udah berapa tahun ya kamu mulai ikut salawat ya? Aku dari 2000, kayaknya dari pas awal mau corona pas 2019 pas tadi ya. 2019 sampai sekarang luar biasa ya kamu ya. Padahal dulu kamu ajaib loh. Pernah kamu katanya dulu ada uang di tempat tidur ya, apa di koper di mana ya? Oh, di koper. Jadi kan aku ceritanya kan aku mau nengok saudara aku yang sekarang jadi yatim tuh. Terus udah lama tuh nggak, ceritanya tuh dia ulang tahun. Dia ulang tahun. Terus aku kan mau ngadu, kan nggak punya uang juga kan, terus aku nggak kerja saat itu. Akhirnya aku cuman buka entah kenapa tuh pikiran tiba-tiba pengen buka koper. Padahal kan aku tiba-tiba tabungan nggak punya, tiba-tiba aku buka koper. Pas buka buku, itu tiba-tiba uang ngeprosot dari situ. Ketika aku langsung cengok, ini uang apaan gitu. Uang dari mana? Sampai sekarang itu masih misteri ya, itu uang dari mana, uang siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh gitu. Sampai yang kemarin itu yang transfer, makanya udah aku ambil uangnya langsung. Kok ini beneran ada? Terus takutnya aku sampai tanya, Ibu transfer uang nggak? Ibu takutnya salah transfer nggak? Enggak. Terus beneran Bu, enggak katanya. Gitu. Kalau Mas yang mimpi-mimpi yang aneh-aneh kan masih sering nggak sih? Mimpi aneh. Kan dulu kamu sering tuh mimpi mimpi Pak Kiai, mimpi macam-macam. Sering Pak Ustadz. Kalau akhir-akhir ini ada yang belakang terakhir? Ada. Apa tuh? Kamu mimpi apa? Tapi kalau mimpi itu boleh diceritain nggak? Oh, misalnya kalau mimpinya bagus ya boleh, tapi kalau mimpinya yang serem-serem ya nggak usah dong. Kalau yang paling menakjubkan tuh apa ya? Aku kayak ngelihat, aku dalam mimpi itu aku ketemu sama Ustadz Bah Maimun. Terus aku dikasih tasbih putih sama dikasih kuda putih sama dia. Itu kapan Mas? Udah dalam seminggu ini? Kayaknya 5 bulan yang lalu deh Pak Ustadz. Oh begitu. Mudah-mudahan pertanda baik ya. Katanya
tolong dijaga ya nak, katanya ini sama ini dua aja nanti dikasih tapi sama aku udah kataku Pak, aku belum pernah ketemu sama Abah Maimun, aku juga nggak kenal secara langsung, cuman paling lihat-lihat di sosmed doang. Ya Allah, semoga ini, maksudnya semoga ini pertanda baik kayak gitu. Terus tasbihnya dia ngasih tasbih ya? Terus tasbihnya ada nggak dalam kenyataan pas kamu bangun, ada nggak? Nggak ada. Oh berarti ya. Ada kan orang yang begitu karena dia mimpi dikasih sesuatu terus pas bangun ya barang itu ada gitu loh. Cuman ada satu, aku pernah mimpi Pak Ustadz, jadi kalau dikasih apa namanya, dikasih doa sama dibilang kiai, mungkin kiai, tapi aku nggak pernah ngeliat orang itu, nggak pernah ngeliat sebelumnya, aku nggak pernah ketemu sama orang itu. Dia ngasih doa, katanya ini baca doa ini, nanti kalau misalkan kayak ada orang misalkan butuh pertolongan, kamu tolong ya, misalkan ini doa buat menyambung kebaikan kamu, katanya menyambung buat kebaikan. Jadi dimanapun kamu berada, kalau misalkan ada orang misalkan kayak lagi sakit kesulitan, kamu bacain doa ini biar sembuh, katanya, biar sembuh tapi biar orang dapat kebaikan, katanya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, pasti kalau seandainya nggak ada lagi, kita sudahi dulu. Tapi kalau masih ada, boleh cerita lagi. Mungkin next time Ustaz ya, ini udah cukup. Jadi semoga nanti ke depannya ada banyak keajaiban salawat lagi yang aku dapatin dalam kehidupan aku, atau dalam kehidupan keseharian aku, atau mungkin keluarga aku, atau mungkin saudara aku, teman aku dapat keajaiban salawat yang sama. Nanti aku curahkan, mungkin aku bakal tanya ke mereka, nanti aku wakilin testimonnya ke sini Pak Ustaz. Oke, boleh. Terima kasih lo sudah berbagi cerita, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan banyak yang terinspirasi dengan kisah-kisahnya ya. Oke, amin. Maaf Ustaz, makasih waktunya Pak Ustaz. Oke. Assalamualaikum. Semoga juga sehat, ya. Panjang umur. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi kisah testimoni yang diberikan oleh Syakim Pasha. Beliau ini sudah beberapa kali ya, 3 atau 4 kali pernah testimoni di channel YouTube saya. Cuma memang saya minta testimoni itu udah setahun yang lalu kayaknya saya minta, baru ini punya kesempatan lagi untuk cerita. Waktu itu pernah juga beliau live bareng dengan saya di TikTok, cuma sinyalnya nggak bagus, jadi akhirnya saya berhenti gitu, saya cut dan nggak saya tayangin gitu. Luar biasa kisah-kisah dari Syakim ini, seorang anak muda yang ya masih muda, tapi semangatnya dalam berselawat, keyakinannya dalam selawat itu luar biasa, sehingga dalam berbagai hal beliau sangat banyak ditolong oleh Allah SWT, rezekinya dimudahkan. Jadi teman-teman, ayo banyak berselawat agar kita ini selalu dimudahkan urusannya, kita ini dijauhkan dari kesulitan-kesulitan hidup. Teman-teman yang mungkin punya cerita ataupun kisah-kisah keajaiban selawat, boleh untuk berbagi cerita di sini. Kirimkan saja kisah Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62904. Kirimkan kisah keajaiban selawat yang Anda rasakan ke WA dengan nomor 0812 771 62904. Insya Allah akan kita tayangkan nanti, dan kita bisa janjian untuk saya telepon. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.